Hello LA lovers! Welcome to LA Learning video. My name is Hepi and today we are going to learn about degrees of comparison, more specifically comparative degree. Jadi teman-teman LA lovers, hari ini kita akan belajar mengenai comparative degree. Nah, apa sih yang dimaksud dengan comparative degree dan bagaimana caranya menggunakan comparative degree in a sentence? Okay, let's start. Now, teman-teman, comparative degree digunakan ketika kita mau membandingkan dua hal. So, pada video sebelumnya saya pernah menyebutkan tentang positive degree, right? Ketika kita membandingkan kedua hal atau kedua kualitas atau kedua sifat dari dua benda, hanya sebatas pada apakah kedua benda tersebut memiliki sifat yang sama, right? Nah, the difference between comparative degree adalah kita akan membahas kualitas tersebut atau sifat tersebut dengan benar-benar membandingkan kedua sifat tersebut. So for example, as you see in the picture, I have two balls, right? In the positive degree, kita hanya membandingkan apakah kedua bola tersebut memiliki besar yang sama, right? Kalau di comparative degree, kita akan membandingkan bola mana yang, apakah bola yang orange lebih besar daripada bola yang kuning, like that. Apakah bola yang kuning lebih kecil daripada bola yang orange? That is what we do in comparative degree. So, for example, some of the example of the sentence is like that. The orange ball is smaller than the yellow ball. Or, the yellow ball is bigger than the orange ball. Or, for example, I am 27 years old and Anna is 40 years old. Now, I am younger than Anna. Like that. Or, Anna is older than me. So, those are several examples of comparative degree. Nah, bagaimana sih caranya membuat atau memasukkan comparative degree ke dalam kalimat, right? Untuk menyusun comparative degree, teman-teman, terdapat dua kunci yang perlu teman-teman pahami. Okay, so the first key is how to form the adjectives itself. Bagaimana cara membentuk adjektifnya atau kata sifatnya tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah belajar, comparative degree itu terdapat dua cara untuk membentuk adjective. First, either you put the suffix er behind the word, antara teman-teman menaruh akhiran er di belakang kata tersebut, like old become older, tall become taller, like that. Atau teman-teman menambahkan more di depan kata sifat tersebut. For example, more beautiful, more diligent, like that. Nah, sekarang kata-kata apa saja sih yang teman-teman tambahkan kemudian kata-kata apa saja yang teman-teman tambahkan more, right? We're going to discuss about that. So, apakah teman-teman menambahkan atau more itu tergantung pada syllables atau suku kata dari kata-kata sifat tersebut. For example, if you are using an adjective with one syllable, kalau teman-teman menggunakan adjective dengan satu syllables atau satu suku kata, for example, tall, old, big, hot, small, high, like that, itu semua satu syllables. Kalau teman-teman menggunakan adjective dengan satu syllables, yang harus teman-teman lakukan adalah tambahkan akhiran pada kata tersebut. Like I said, for example, tall becomes taller, big becomes bigger, old becomes older, like that. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat, ketika kata-kata adjective, kata-kata sifat dengan satu syllables ini memiliki formulasi atau terdiri dari satu konsonan, satu huruf vokal, kemudian satu konsonan. For example, big, B-I-G. B is a consonant, I in the middle is a vowel atau huruf vokal, kemudian G at the end adalah sebuah konsonan juga. Nah, ketika teman-teman memiliki
kata-kata dengan formulasi seperti itu, teman-teman harus menggandakan konsonan terakhir. So, big become bigger with double G. Jadi teman-teman harus menggandakan huruf G yang di akhir tersebut. Another example is hot. Hot becomes hotter. T-nya jadi ada 2, like that. So that is how you make comparative adjectives using adjectives with one syllable. Jadi seperti itu caranya teman-teman menggunakan atau membuat bentuk komparatif dari adjective dengan satu syllable. Okay, let's delve into some examples in this group. For example, the yellow ball is bigger than the orange ball. The yellow ball is bigger than the orange ball, like that. So you see, the big there turns into bigger, dan G-nya kita gandakan. Alright, another example would be Peter is taller than Lucy. Peter is taller than Lucy, like that. Okay, very good, little lovers. Now, let's move on to the next group. Nah, kelompok yang kedua adalah untuk adjectives atau kata sifat yang memiliki 3 syllables atau lebih. 3 syllables atau lebih. For example, beautiful, important, difficult, like that. Itu adalah adjectives dengan 3 syllables, right? Kemudian ada juga adjectives dengan syllables yang lebih banyak. For example, invincible. Invincible basically means very strong. Invincible itu artinya sangat kuat, tidak terkalahkan, like that. So invincible, that's 4 syllables. Or for example, meticulous. Meticulous. Meticulous artinya sangat-sangat teliti, like that. Meticulous. That is 4 syllable. Another example that you might hear a lot is interesting. Interesting, that's 4 syllable as well. Nah, untuk kata-kata untuk 3 syllables atau lebih, yang teman-teman gunakan adalah teman-teman tambahkan more di depan kata tersebut. So for example, beautiful becomes more beautiful. Diligent becomes more diligent. Difficult becomes more difficult. Invincible become more invincible. Meticulous becomes more meticulous. Jadi yang teman-teman tambahkan adalah bukan akhiran seperti sebelumnya di grup sebelumnya, tapi teman-teman tambahkan more di depannya. Okay, let's take a look at some example. I think math is more difficult than English. I think math is more difficult than English. Math is more difficult than English. Bukan difficulter, tetapi more difficult than English, like that. Another example would be Thor is more invincible than Iron Man. Thor is more invincible than Iron Man. So not invisibler, tetapi more invincible, like that. So that is how you form comparative form of adjectives with 3 or more syllables. Kemudian bagaimana, tadi kan kita untuk grup yang pertama adalah adjective atau kata sifat dengan 1 syllables, right? Kemudian untuk grup yang kedua untuk 3 atau lebih syllables. Lalu bagaimana dengan adjectives yang memiliki 2 syllables? Nah, adjectives yang memiliki 2 syllables biasanya teman-teman bisa menggunakan kedua bentuk tersebut. Entah teman-teman mau tambahkan atau tambahkan more, itu boleh untuk adjective yang 2 syllables. Tetapi harus teman-teman ingat bahwa tetap saja ada satu form atau satu bentuk yang lebih umum digunakan. So, for example, there are some examples of adjectives with 2 syllables. Jadi ada beberapa adjective yang sering kita dengar yang memiliki 2 syllables, itu contohnya happy, kemudian simple, kemudian clever,
kemudian heavy, kemudian busy, like that. Nah, teman-teman untuk adjective tersebut bisa menambahkan atau bisa menambahkan more. For example, you can say, I am happier than you. Saya lebih bahagia daripada Anda. You can say, I am happier than you, or you can just say, I am more happy than you. Sebenarnya kedua-duanya sama, but remember ada satu bentuk yang biasanya lebih umum digunakan. So, in this case for happy, biasanya yang lebih sering digunakan adalah happier. Meskipun more happy itu tidak salah, tetapi yang biasanya lebih sering digunakan adalah happier. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan satu adjective dengan dua variabel yang teman-teman tidak familiar with, yang teman-teman tidak terlalu kenal atau tidak terlalu tahu, dan teman-teman bingung, ini harus saya tambahkan atau more ya, karena saya tidak tahu gitu, right? So, to play it safe, untuk amannya, teman-teman bisa tambahkan more saja. Like that. Okay, so those are the ways to form the adjectives, right? In comparative form. Nah, teman-teman, tapi tidak semua adjective itu jatuh kepada tiga kategori tersebut. Because it's English, there are some irregular words. Jadi ada beberapa kata-kata yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tiga kategori tersebut karena mereka jatuhnya kata-kata yang irregular. Contohnya, actually these irregular words are some of the words that we meet a lot, like we use a lot. Ini adalah kata-kata yang sering kita gunakan. Contohnya adalah good. So good, meskipun dia merupakan satu syllables, kalian tidak bisa bilang gooder. Right? No. Kemudian, for example, bad is also not badder. Tetapi untuk good, comparative formnya adalah better. Better. So, for example, this clothes is better than that one. Like that. This clothes is better than that one. Baju ini lebih baik daripada yang lain, yang satunya, like that. Better, instead of gooder, but better. Kemudian bad, comparative formnya adalah worse. So for example, today is worse than yesterday. Hari ini lebih buruk daripada kemarin. Today is worse than yesterday, like that. Kemudian ada lagi contohnya yaitu far. Far atau jauh, untuk comparative formsnya itu terdapat dua jenis. Ada farther dan ada further. Artinya sama-sama lebih jauh, tetapi kalau untuk farther hanya bisa digunakan untuk menyatakan jarak secara fisikal. Jadi hanya untuk digunakan untuk menyatakan jarak secara fisik. For example, you can say the library is farther than the school. Perpustakaan berlokasi lebih jauh daripada sekolah. You can use farther there. You can also use further. The library is further than the school. You can use both. Tapi untuk menyatakan sesuatu yang bukan jarak, misalnya informasi yang lebih jauh, like that, you can usually say that to find further information, please contact this blah blah blah, like that. Untuk menyatakan sesuatu yang bukan jarak secara fisik, farther tidak bisa digunakan. Nah, so those are some of the examples of the irregular adjectives. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar 4 jenis kelompok adjective dan bagaimana cara membentuk bentuk komparatifnya. Right, the first one is the first one syllable, kemudian 3 syllables atau lebih, kemudian 2 syllables dan irregulars. Nah, pembentukan adjective itu merupakan kunci pertama dari menyatakan comparative degree dalam kalimat. Kunci kedua adalah than. Kalau teman-teman perhatikan dari contoh-contoh saya tadi, for example, when I say Peter is taller than Lucy, atau Thor is more invincible than Iron Man. Kalau teman-teman perhatikan, setelah kata sifat selalu diikuti dengan than.
Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau menyatakan sesuatu, misalnya Peter lebih tinggi dari Lucy, what you have to say in that sentence is you have to use than, bukan from. Jadi kalau misalnya ini adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Teman-teman suka sering bilang Peter is taller from Lucy. That is wrong. Yang harus teman-teman gunakan adalah Peter is taller than Lucy. Dan ini merupakan rules yang absolute. Ketika menggunakan comparative, diikutinya harus dengan than. Tidak boleh from, tidak boleh of, tidak boleh yang lain, harus than. Nah, ini juga biasanya merupakan soal-soal yang tricky ketika teman-teman sedang menjalani tes, for example TOEFL test, atau IELTS, atau TOEIC, atau tes-tes bahasa Inggris di sekolah. Ini merupakan the tricky bit. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi apakah kalimat tersebut komparatifnya diikuti dengan than atau bukan, like that. So remember, for example, Peter is taller than Lucy. Peter is taller than Lucy. Harus selalu diikuti dengan than. Nah, kedua kunci tersebut adalah yang teman-teman perlukan ketika teman-teman membentuk comparative degree in the sentence. Again, the first one is how to form the comparative words. Jadi bagaimana caranya membentuk katanya, entah itu pakai akhiran atau menggunakan more. Right? Kemudian kunci kedua adalah harus selalu diikuti dengan than. Nah, teman-teman, itu tadi adalah that is all the materials that I'm gonna give you today. Jadi materi-materi tersebut adalah yang teman-teman perlukan untuk membuat comparative degree. Now, I think it is time to take a look to do some little practice, right? How about we make some little practice? So, now you can see in the screen there are you will see in the screen there are two pictures and a word that we're gonna use, dan kita akan mencoba untuk membuat comparative sentence-nya. Bagaimana? Okay, so for the first question is, as you can see, there's a picture of a soup and the picture of an ice cream. So, and the words that we're going to use here is hot. So, bagaimana cara membandingkan kedua objek tersebut menggunakan kata hot? So, how do you say the sentence? Very good, little lovers. You say, the soup is hotter than the ice cream. The soup is hotter than ice cream. Very good. Now, the second question is, there are two pictures. The first one is of the car, and you can see the price at the bottom of it, harganya. And you can see a picture of a bike with the price at the bottom of it. Nah, kita akan membandingkan kedua objek tersebut menggunakan kata expensive. So how do you say the sentence? Very good. The car is more expensive than the bicycle. The car is more expensive than the bicycle. Very good. The car is more expensive than the bicycle. Okay, very good. Now, third question, as this is also the last question. Okay, so you have two boxes and their weight. Kalian melihat ada dua kotak beserta dengan beratnya, right? Box A and box B. Dan kita akan membandingkan kedua kotak tersebut menggunakan kata heavy. So, how do you say the sentence? Very good, little lovers. You say, box A is heavier than box B. Box A is heavier than box B. One more time. Box A is heavier than box B. Kalau teman-teman menjawab more heavy, box A is more heavy than box B, it is not wrong, tidak salah. But in this case, the word heavy, untuk kata heavy yang lebih umum digunakan adalah bentuk heavier instead of more heavy. Okay, little lovers, very good. Thank you so much for watching so far. I hope you can now understand how to make comparative
comparative degree in a sentence. So, LA lovers, don't forget to always practice, practice, and practice, because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye-bye!